Mari kita belajar materi biologi. Sebelum kita mempelajari ruang lingkup biologi, perhatikan peta konsep biologi berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang materi biologi, perkenalkan, nama saya Amanda Septiana. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Terus tonton video ini sampai habis ya. Saya akan menjelaskan apa itu biologi. Biologi menurut istilah Yunani, istilah biologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani bios yang artinya kehidupan dan logia yang artinya ilmu. Pertama, pengertian biologi. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Botani mempelajari biologi tumbuhan. Biologi sekuler meneliti satuan dasar semua kehidupan yaitu sel. Cabang-cabang biologi. 1. Genetika. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang gen, materi genetik, DNA dan RNA, dan perwarisan sifat dari induk kepada keturunannya serta persilangan gen. 2. Sitologi. Mempelajari unit penyusunan seluruh makhluk hidup. 3. Histologi. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan pada makhluk hidup. 4. Anatomi. Mempelajari tentang struktur tubuh dalam diri makhluk hidup. 5. Morfologi. Mempelajari tentang struktur tubuh luar dari makhluk hidup. 6. Fisiologi. Mempelajari tentang fungsi tubuh baik secara anatomi maupun morfologi sekuat. 7. Ekologi. Mempelajari tentang interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 8. Taksonomi. Mempelajari tentang pengklasifikasian atau pengolahan makhluk hidup. 9. Evaluasi. Membahas tentang perubahan makhluk hidup dari generasi ke generasi. 10. Mikrobiologi. Mempelajari tentang mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, fungi, alga, mikropozik, dan archaea. Peranan biologi. 1. Primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Kebutuhan ini mendasar dan harus dipenuhi manusia. Kebutuhan primer terdiri dari sandang, pakaian, pangan, makanan, dan papan tempat tinggal. 2. Sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Contoh kebutuhan sekunder yakni pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan. 3. Tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise, atau gengsi. Tingkatan organisasi kehidupan. 1. Individu. Terdiri dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme. 2. Ekosistem. Terdiri dari populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Cara membuat karya ilmiah. Tahap 1. Persiapan. 1. Pemilihan topik. 2. Mengidentifikasi pembaca. 3. Menentukan cakupan isi. Tahap 2. Pengumpulan informasi. 1. Mencari bahan referensi. 2. Memeriksa bahan perpustakaan. 3. Membuat ringkasan. 4. Membuat kutipan. Tahap 3. Penulisan. 1. Penulisan draft. 2. Melakukan revisi. 3. Melakukan penyuntingan. Tahap 4. Evaluasi. Kesimpulan. Sekian penjelasan singkat dari pembelajaran biologi. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share.